ini menjadi pemimpin, Ya. malaikat-malaikat protes. Kenapa kamu hendak menciptakan manusia? Sedangkan manusia itu kelak akan membuat pertumpahan darah di atas muka bumi. Mereka serakah, mereka tamak, mereka rakus, mereka egois, ingin menang sendiri. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, aku lebih tahu daripada kalian. Nah, rupa-rupanya manusia itu memang seperti itu adanya. Tapi Allah memberikan kemuliaan kepada mereka. Apa kemuliaan itu? Akal yang tidak dimiliki kemudian oleh makhluk yang lain. Maka Al-Quran mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu semuanya telah kuserahkan kepada kalian. Kebenaran itu sudah kuberikan kepada kalian. Siapa yang mau mengikuti kebenaran itu silakan. Siapa yang meninggalkan kebenaran itu pun silakan. Jadi Islam datang memberikan solusi. Ini yang harus kalian lakukan, ini yang tidak perlu kalian lakukan. Nah, tetapi meskipun demikian, pada diri manusia ada yang disebut kehendak free will. Mau beriman silakan, mau tidak beriman juga silakan. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu artinya siapa yang menjalankan ajaran Islam pasti hidupnya damai sejahtera di dunia dan di akhirat. Itu bang intinya. Tetapi tidak semua orang Islam itu mampu mengimplementasikan, mendedikasikan dirinya untuk menjadi seorang Islam yang baik. Ada yang berKTP Islam tetapi kelakuannya di luar Islam. Banyak seperti itu. Itulah gunanya akal sehat. Seperti itu bang, silakan. Oh, jadi maksud abang karena semua orang tidak bisa menerapkan ajaran Islam itu, jadi tetap aja ada masalah di dunia ini gitu? Bukan tidak bisa menjalankan. Kalau Anda membaca Bible dan membaca Quran, di situ Tuhan mengatakan apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya yang menciptakan pola permusuhan ini Tuhan. Tuhan yang menciptakan pola permusuhan itu, ya kan? Nah, lah memang begitu. Saudara seorang Kristen. Yo. Nah, sekarang kalau Anda lihat di dalam kitab Kejadian misalnya, di situ diterangkan bahwasanya aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan Adam. Artinya yang mengadakan permusuhan antara kita dengan setan itu siapa? Menurut dalil itu? Kurang tahu sih Pak, karena aku bukan terlalu apa juga kan, tapi kayaknya nggak ada. Aku tahu di kitab Kejadian Tuhan kayak mengatakan seperti itu sih Pak. Kalau bisa Kejadian 3, Kejadian 3. Anda baca di dalam Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan. Jadi Tuhan sendiri ini yang mengadakan. Mengadakan dalam bahasa Yunani itu kan shit. Dalam bahasa Ibrani shit. Artinya Tuhan sudah men-setting, merencanakan, kemudian mengadakan, mengatur permusuhan antara engkau iblis dan keturunan perempuan ini Hawa. Itu dijelaskan tuh. Oh, ya kalau itu ada aku ingat sih, tapi nggak spesifik seperti yang Bang bilang. Ada, aku baca lagi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini. Keturunanmu wahai iblis dan keturunannya akan melakukan permusuhan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi kita dengan iblis memang perang. Nah, ketika kemudian itu sudah dijadikan sebagai kaidah, aturan Tuhan, diutuslah kemudian para nabi untuk membantu kita agar kita kemudian tidak diremukkan tumit kita untuk menuju kepada Tuhan. Jadi ketika iblis meremukkan tumit kita, kita nggak bisa berjalan menuju kepada Tuhan. Yang kita lakukan adalah justru mengikuti ajakan iblis. Iblisnya berhasil meremukkan tulang tumit sehingga umat Islam, umat manusia tidak bisa berjalan menuju kepada Tuhan, malah menganggap bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Oke, gini aja dulu Bang. Ya. Abang buat dulu suatu kalimat sederhana kan, biar bisa dimengerti oleh orang-orang awam. Kan yang abang jelaskan ini cukup panjang kan. Aku ini masih awam. Dari pertanyaan awalku itu, buat dulu kalimat sederhana yang bisa lebih
mudah aku cerna kenapa Islam tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia ini. Itu aja dulu Bang. Baru nggak bisa lanjut pertanyaan. Kok nggak bisa menyelesaikan gimana? Islam itu semuanya udah diselesaikan. Ini haram. Ini haram, ini nggak boleh, ini makruh, ini dilarang, ini diperintahkan. Islam sudah semuanya. Islam sudah menyatakan itu. Tapi kan masih banyak permasalahan, Bang. Itulah yang disebut iblis. Kan tadi udah bilang kan. Kenapa nggak Allah langsung hancurkan aja gitu? Lah, kenapa Tuhan yang Anda sembah tidak menghancurkan kemaksiatan di atas muka bumi? Kenapa? Ya, aku nanya sama Bang dulu lah, karena justru yang parah katanya nih, mohon maaf nih, sebentar sebelum kita ke Islam lagi. Justru yang parah katanya karena kasih Tuhan, maka dia nuzul berinkarnasi menjadi manusia, lalu mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Tapi parahnya setelah dia mati, manusia tetap aja berdosa, tetap aja bermaksiat, tetap aja kemudian melakukan pertengkaran, pembunuhan. Kalau itu jawaban kita bersama, aku bisa jawab itu. Apa jawabannya? Karena itu kembali kepada kepada manusianya mau pilih. Nah itulah yang Anda cari jawabannya. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Udah panjang lebar saya menjelaskan, tapi kalau giliran Al-Quran Anda berpura-pura nggak paham. Jelaskan dulu. Tapi ketika Bible langsung Anda simpulkan. Oh itu maksudnya, bukan anunya, tapi anunya yang kepanjangan dan bijinya mungkin agak kendor ke bawah. Bang, ini diskusi agama loh, nggak usah kayak anak-anak gitu penjelasannya Bang. Saya heran aja gitu loh. Saya heran. Saya tanya kepada saudara, kenapa Tuhan Anda datang menjadi manusia, mati ditampe oleh manusia, tapi kok tiba-tiba masih banyak bermaksiat? Malah lebih banyak Kristen yang melakukan kemaksiatan, menyembah kepada makhluk. Bang, kalau kepercayaan kami itu Yesus itu bangkit loh Bang. Kalau itu nggak usah bangkit. kita. Yang bangkit Yesus dari kubur itu, saudara, ku tanya dulu samamu. Yang bangkit dari kubur menurut Yesus itu iblis atau Tuhan? Ini menurut Yesus nih. Kalau menurut kepercayaan kami yang itu Yesus yang bangkit. Saya tidak tanya Anda. Kalau Kristen udah, aku udah tamat kalau Kristen. Yang ku tanya Yesus, menurut Yesus yang keluar dari kubur itu Tuhan atau setan? Aku nggak tahu menurut Yesus Bang. Nah, inilah hebatnya. Mungkin aku menafsirkan apa yang menurut Yesus Bang. Anda harusnya memahami, jangan Anda katakan aku nggak ngerti. Iya, kalau memang pahami dulu. Jangan Bang suruh aku menafsirkan apa menurut Yesus. Berarti itu Bang. Aku ini manusia. Sekarang begini, Anda pengikut Yesus kan? Iyo. Nah, apa yang Anda ikuti kalau Anda tidak mengerti ajarannya? Coba. Apa yang tidak? Ya gitu bahwa kita harus memberikan kasih kepada orang lain. Dan satu yang aku ikuti dari ajaran Yesus itu ya. Apa itu? Kasih. Enggak, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kepercayaan aku yakinnya. Sekarang jalan menuju tunggu dulu Bang. Pamit dulu lah. Ya, silakan. Aku jawab percayanya seperti yang dikatakan Yesus itu. Keselamatan menuju Bapa itu hanya melalui Yesus, tidak ada jalan lain. Itu kepercayaan aku. Oke, jalan yang ditunjukkan Yesus itu menyembah dirinya atau menyembah Elohim? Coba. Menyembah Tuhan lah. Nah, menyembah Yesus? Menyembah Yesus termasuk, kan kami percaya Tritunggal Pak. Di mana Yesus? Bapa ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Bapa, gitu loh. Di mana Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya? Ada loh Bang. Aku memang kurang ya kalau masalah. Tapi aku ada ayatnya gini Bang. Tuhan ada di dalam aku dan aku ada di dalam Dia. Jelas itu ada Bang. Abang kan mantan Kristen atau apa kan bisa abang Tuhan ada di dalam aku ada di dalam dirinya, gitu. Iya. Bahwa dia katakan aku dan Bapa adalah satu. Kenapa Yesus mengatakan aku ada Bapa satu? Coba Anda baca di dalam Yohanes 8 nomor 29. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, dikarenakan Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Nah, kalau tidak seorang diri berarti berapa orang? Lebih dari satu gitu. Nah, iya dong. Lebih dari satu kan? Berarti pemahaman saudara mengatakan Yesus ada dalam diri Yesus, Bapa ada dalam Yesus, itu salah. Karena Yesus mengatakan, dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Berarti aku dan Bapa adalah dua atau satu? Satu, tetap kepercayaan. Saudaraku, sekali lagi. Dan Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Berarti aku dan Bapa adalah
Bang, kalau itu nggak usah kau paksa sama aku. Mau kau bilang aku bodoh pun, Bang. Mau kau bilang aku bodoh, kepercayaanku tetap satu itu, Bang. Bukan. Anda kan katanya menjadikan Yesus itu jalan. Tapi kenapa sekarang Anda serong dari jalan Yesus? Dan Bapak yang mengutus. Loh, sekali lagi. Yohanes 8 nomor 29. Dan kalau Bapak itu mau kita permasalahkan nanti dibak kusir kita, Bang. Gimana bisa. Anda berdebat dengan Yesus, bukan berdebat dengan saya. Itu kepercayaan kami, Bang. Iya, berarti kepercayaan Anda adalah yang Abang bilang pertama tadi kan. Makanya saya bilang ayat itu kan. Yang Abang bilang di mana Yesus menyuruh menyembah diriku sendiri gitu kan. Enggak ada Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya. Jangankan kepada pengikutnya, kepada iblis. Gimana kawan? Ada tadi Abang bilang kenapa apakah ada Yesus menyuruh menyembah dirinya, pengikutnya menyembah dirinya gitu kan tadi kan? Iya, memang nggak ada. Itu mustahil. Kecuali yang keluar dari kubur, ya betul, itu beda oknum tuh. Yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu bukan Yesus lagi. Jadi intinya gini aja lah, Bang. Permasalahannya tadi Islam tetap tidak bisa menyelesaikan permasalahan di dunia ini apa? Kan katanya Kata siapa? Tak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Islam. Gini aja, Bang. Kata siapa? Tentang pembagian harta waris. Kan? Kenapa Islam tidak bisa menyelesaikan permasalahan perang di Ukraina gitu? Kalau memang bisa. Perang itu ada kan oknum tuh. Di Islam kan tidak boleh berperang kecuali apa di Islam nggak boleh berperang, Bang? Jangan gitu, Bang. Jadi di Islam nggak boleh berperang. Coba mana dalilnya? Enggak, aku tanya dulu sama Bang. Memang di Islam nggak boleh berperang? Nggak boleh kecuali, dengarkan, kecuali Islam diperangi. Oh, terus oke lanjut, Abang lanjut. Nah itu dia. Jadi Islam itu dikatakan rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena barang siapa yang berislam pasti mendapatkan damai sejahtera. Islam lah, ya serius lah. Sesama Islam aja masih berperang loh, Bang. Antara Syiah dan Sunni itu masih berperang loh, Bang. Ada sekali lagi saya katakan, ada nggak perintah di dalam Islam, ada nggak perintah itu untuk saling berperang? Ada nggak? Nggak ada. Kan udah aku bilang sama Anda, nanti Islam itu berperang kalau Islam diperangi. Tidak seperti di agama saudara. Memang perintahnya perangi, bunuh, habiskan, tumpas. Jangan kau biarkan apapun yang Anda menafsirkan agama kami. Jadi kalau giliran Islam Anda tafsirkan boleh. Giliran saya menjelaskan uraian fakta real di lapangan dan di dalam Bible, Anda katakan itu tafsiran Anda. Nah, inilah lucunya Kristen. Gini aja, Bang, lanjut aja. Kenapa Islam nggak bisa menyelesaikan permasalahan di Ukraina gitu? Kata siapa nggak bisa menyelesaikan? Tak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Islam. Masalahnya adalah orang itu mau diselesaikan kagak. Itu loh masalahnya. Orang itu mau diselesaikan kagak? Tidak mau. Mereka lebih cinta kepada peperangan. Dan ingat saudara, peperangan yang terjadi di dunia Arab itu latar belakangnya adalah bisnis. Bagaimana kemudian senjata-senjata mereka itu bisa laku, maka mereka membuat propaganda. Contoh bagaimana Irak hancur rata. Bagaimana Afghanistan, semuanya negara-negara Islam, pasti ada keterlibatan Barat. Kenapa? Mereka ingin supaya senjata mereka laku. Mereka menghabiskan uang triliunan dolar. Kalau sampai tidak ada, loh, kalau tidak ada perang, siapa yang membeli senjata? Yang mereka buat mahal-mahal. Makanya dibuat propaganda. Lihat aja Irak. Tuduhannya apa? Memproduksi senjata nuklir pembunuh massal. Ketika kemudian rata dengan tanah Irak itu, mana senjata nuklirnya? Mana? Bohong, penipuan semua. Mana? Islam dituduh teroris. Mana buktinya? Mana terorisnya? Ada itu. Itu semua Sri Mulat yang dibentuk supaya propaganda wajah Islam itu buruk. Itu pasti tuh, supaya Islam itu buruk. Bukti Islam itu rahmatan lil alamin. Nih, tak kasih gambaran saudara.
Di dalam kitab saudara nih yang dipakai Belanda untuk masuk ke Indonesia menjajah, kitab Ulangan 20. Kubacakan dulu, nanti kujelaskan. Supaya kita tidak mengajarkan fitnah ataupun kebencian. Anda baca di dalam kitab Ulangan nomor 20, nomor 10 mulai. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian, wah bagus memang, oh tawaran perdamaian, oh mantap kali. Lalu dibuka gerbang negerinya untukmu, apa kemudian perintah selanjutnya? Maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak untukmu. Yeay! Kirain tadi ujungnya bagus. Apabila engkau datang kemudian mengajak orang yang ada di sana berdamai denganmu, kupikir ujung-ujungnya maka duduklah bekerja samalah kalian, ciptakanlah persatuan untuk mewujudkan kedamaian dunia. Ternyata perintahnya apa? Ketika dia menerima tawaran perdamaianmu dan membuka wilayahnya untuk engkau masuk ke dalam, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak bagimu. Loh, parah ini ajaran. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Dengar, tidak. Tetapi, nah tuh, apabila kota itu atau negara itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, apa selanjutnya? Apa dikatakan? Berdamailah, berminta maaflah? Enggak. Apa yang dikatakan? Haruslah engkau mengepungnya, dan setelah itu kemudian dia haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Ini yang diperhatikan Belanda, kawan. Masuk ke Indonesia. Sabar dulu, saya belum selesai. Masuk ke Indonesia. Nah, untuk membuktikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, Belanda memerangi, memperbudak, kerja rodi. Bukan setahun, 10 tahun, 100 tahun, 350 tahun umat Islam berdarah-darah. Kuburan 40 jiwa, ribu manusia, 40 ribu jiwa. Kuburan massalnya ada di mana-mana. Bahkan tempat saya lahir pun menjadi sasaran empuk peperangan mereka, penjajahan mereka. Nah, sekarang ketika umat Islam bersatu dari pulau ke pulau, dari provinsi, dulu berbentuk provinsi belum, kerajaan bersatu kemudian melawan penjajah Belanda. Kemudian Indonesia merdeka. Nah, pada saat mereka menjajah, mereka punya konco-konco, mereka punya budak-budak, mereka punya pembantu babu, dan tentu pembantu babu mereka ini ikut agama mereka. Tukang bersih gereja mereka, yang pungut pajak, yang menjadi pembersih pakaian mereka, merawat anak-anak mereka, merawat gereja mereka. Tentu mereka menjadi pengikutnya. Setelah Indonesia kemudian merdeka, yang dipelopori oleh pahlawan Islam mengusir mereka, ini pribumi yang jadi konco-konconya tadi. Apakah dibunuh? Apakah diratakan? Apakah disuruh pulang kembali ke ikuti majikan? Padahal mereka sudah menghancurkan ribuan manusia menjadi janda, kemudian ribuan anak-anak menjadi yatim dibuatnya. Apakah Islam yang mayoritas kemudian memperjuangkan kemerdekaan menghancurkan gereja tempat penjajah, menghancurkan para pengikutnya yang tadi? Tidak kan? Tetap aja turunannya ada sampai kalian ada hari ini. Turunan daripada pengikut Belanda, keturunannya sampai ada kalian diganggu. Itulah bukti Islam itu. Dia aja diganggu terus, Bang. Hah? Dia aja diganggu loh. Di Aceh. Jangan kau bawa Aceh, kami menjaga itu. Jangan kau bawa Aceh. Kau nggak tahu apa yang masalah. Udah diam aja kau tentang itu. Ya, jadi itulah bukti kan Anda bertanya kepada saya. Nah, ya, kan Anda bertanya. Nah, sekarang kita balik keadaannya. Kalau Islam, tentara-tentara Arab Islam yang datang 350 tahun lamanya menjajah Nusantara, kemudian mayoritas Kristen berjuang membela kemudian Nusantara, lalu berhasil mengusir tentara-tentara Arab. Kami yang menjadi pengikutnya, yang tukang azan di masjid, yang membersihkan masjid, yang merapikan masjid, begitu tentara Arab pulang ke negaranya, kami yang penduduk bumi ini kira-kira masih hidup aman di tengah-tengah kalian yang mayoritas Kristen yang memperjuangkan kemerdekaan? Aman enggak kami? Aman lah, Bang. Ada enggak perintah di dalam agama Anda? Gak tahu sih, Bang. Aku kan gak terlalu. Nah, ini masalahnya yang ada.
Yang ada di dalam agama saudara, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kami akan diapain kalau kami tidak ikut? Kristen yang mayoritas, kami diapain menurut Bible? Gak tahu bang. Kalau terlalu teologis tentang ilmiah bang. Bang gini, kalau debatnya terlalu teologis tentang ilmiah, lawan abang itu Edis, bukan saya. Gitu loh bang. Kalau saya dari awal kan pertanyaan saya simple loh. Kita berbicara mengenai data Bible, kawan. Kita berbicara mengenai data Bible. Jadi fakta real itu terjadi. Nah, sehingga ketika karena gini loh bang Zuma kan. Gimana? Dari awal kan pertanyaan saya simple, tapi abang bawa terus ke Bible sama seolah-olah mau menanyai kemampuanku tentang Kristen. Kan yang dari awal kan pertanyaanku simple. Islam mengaku rahmatan lil alamin. Ini yang kita sedang bahas. Islam dikatakan, abang bawa terus ke Bible. Islam dikatakan rahmatan lil alamin karena disandingkan dengan agama yang lain, agama lain tidak rahmatan lil alamin. Ilmiah tentang Alkitab Bible, lawan abang itu Edis, bukan aku. Sekarang kalau kita berbicara mengenai rahmat, apa itu rahmat? Rahmat itu artinya gitu aja, sayang. Abang buat simple kayak gitu. Apa itu rahmat? Gitu aja jawabannya. Rahmat itu kasih sayang. Alamin kepada alam semesta. Kalau kalian kan berkasih sayang kepada musuh, betul gak? Betul nggak? Enggak percaya gitu. Dalam kitab saudara kasihilah musuhmu. Dalam kitab saudara kasihilah musuhmu. Betul nggak? Ada kan? Ada. Iblis itu musuh atau bukan? Musuh. Mau dikasihi? Kasihilah kalau bisa dia tobat. Udah bang. Naikkan yang lain lah. Abang lawan ini saja lah kalau masalah itu, jangan Iblis mau dikasih. Pantas aja iblis itu dikasihi. Nikah sesama jenis boleh. Minum. Iya. Kan mengasihi musuh. Mengasihi musuh. Satu-satu. Saudaraku, di gereja itu boleh nikah sesama jenis. Gak ada itu. Memang kalau ada itu sebagian itu. Fakta. Boleh semua. Karena perintah kasihilah musuhmu. Musuh kita itu iblis kan, mau dikasihi. Kalau dalam bahasa Ibrani musuh itu Satan itu iblis, ya. Nah sekarang perintah mengasihi musuh, bang. Gimana dong? Setan dikasihi berarti. Makanya ketika Tuhan mengatakan jangan makan babi, setannya mengatakan makan babi. Awas jangan sampai kau tidak bersunat, kubunuh kau kalau kau tidak bersunat. Kejadian 17:14. Iblisnya mengatakan jangan bersunat dong, perintahkan untuk mengkuduskan hari Sabat. Iblisnya mengatakan jangan Sabat dong, minggu aja dong. Kalian mengasihi kan, kalian ikuti semua perintah setan itu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. Tidak ada Tuhan menjadi merpati. Yesaya 43 nomor 10. Tuh bunyinya tuh. Tidak ada Tuhan yang dibentuk jadi manusia. Tidak ada Tuhan dibentuk jadi burung merpati. Itu tak ada. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku, dan tidak ada Tuhan dibentuk sebelumku, dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Tapi di Kristen Tuhan dibentuk jadi daging. Tuhan dibentuk jadi burung merpati. Kenapa bisa itu terjadi? Karena itu tadi, kasihilah musuhmu. Apapun yang musuhmu ajarkan, kasihi, imani, telan, makan, doktrin, dogma, itulah kalian. Bang, naikkan Edi saja bang, turunin aja aku. Buka hatimu, Simanulang, buka hatimu. Jangan bantah dengan doktrin. Coba buka hatimu. Insya Allah nanti kamu dapat pencerahan. Enggak, enggak ada loh pencerahan yang aku dapat dari Bang Jumeni dari pertanyaan simpel itu. Kamu menutup hatimu, makanya kamu kafir katanya. Karena masalahnya dia balik lagi ke Bible, ditanya ke aku aneh. Menurutku jadi aneh loh penjelasan Abang Jumeni. Bukannya mencerahkan, malah aneh. Iyalah. Rahmatan lil alamin. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Surga Aden, mereka umat Islam masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang yang soleh dari nenek moyang mereka, dari suami istri, pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka, dan cucu-cucu mereka. Ini rahmatan lil alamin. Carikan saya dalil di dalam Bible ada ayat seperti ini.
Orang Kristen masuk surga bersama anaknya, bersama istrinya. Mana ada dalilnya? Ada? Udah kabur dia, Bang. Udah kabur dia. Maafkan saya saudara, siapa namanya tadi? Manulang. Maafkan saya ya Bang ya. Maafkan, itu real di dalam Bible dan juga dalam Al-Quran. Karena Anda bertanya. Iya. Naik Petra minta naik Bang Akal. Mana si Petra? Ada di bawah. Coba kita naikkan dia. Iya. Banyak kali nak naik apa tuh, mana yang muslim apa enggak nih? 1600 memandang ya. Ingat. Moderatorin Ci, yang ini Ci. Ah, ini Petra. Loh, Nih, Bang. akun mana lagi Bang? Coba. Halo, selamat pagi Bang Juma. Iya, selamat babi Bang, selamat babi. Apa kabar? Ajaran Muhammad keluar. Ajaran Muhammad keluar. Loh, kok bawa nabiku kenapa kamu? Loh, kamu katakan babi kan? Lah, selamat babi. Nah, nabimu babi ya? Nabimu babi. Kok larinya ke nabi? Kenapa ke nabi? Turunin. Lah, Selamat babi apa yang salah dengan selamat babi? apa yang selamat? Loh, memang saya bilang babi tadi. Sakit jiwa. Lagian Tadi apa saya bilang yang babi salah, Bang? Nggak ada salahnya selamat babi. Babi memang selamat. Apa yang salah? Oh, tadi saya ngomong babi. Itulah Yang barusan kan selamat pagi. Kupingnya itu yang nggak sehat. Selamat pagi kok. Nggak sehat. Iya, betul. Tadi saya ngomong selamat babi. Kok salah sih? Nggak ada yang salah. Itu selamat, jangan dimakan Iya, jangan terus. dimakan. Udah haram dimakan, dibunuh. Iya kan udah benar saya ngomong selamat babi. Ini Iya, salah. benar. Kalau siang selamat siang. Kalau malam selamat malam. Kalau pagi ya selamat babi. Kan gitu. Kok salah pula? Apa yang salah? Ya, Gumsak juga minta naik, Bang. Masa nggak ada otak dia itu, punya banyak Tuhan Selamat dia itu. pagi Bang Rocky Anan sama Gu Masak ini pagi. Ini Kristen apa Islam nih dua-duanya yang baru masuk? Saya Kristen. Oh Bang Rocky Kristen Saya ya. mau tanya. Boleh tanya? Bentar. Saya belum selesai ngomong. Aduh. Ya Bang Gu Masak Kristen, Bang Rocky. Saya muslim Bang Rocky. Orang Aceh Bang. Oh Bang, kalau muslim di bawah Bang ya. Izin Bang ya. Boleh. Assalamualaikum. Iya boleh rekan lun, bu. Oke. Oke Bang Gu Masak, silakan. Oke, saya mau tanya. Bagaimana Allah itu bisa mencipta padahal dia nggak berotak? Loh, ya Allah. ya Rabbi. Rusak ini. Jelaskan dulu. Kutanya dulu samamu. Yang berotak itu makhluk atau Tuhan? Makhluk. Tuhan saya makhluk atau bukan? Ya saya tanya, jelaskan bagaimana Ya. Allah yang tidak Lucu berotak ente. bisa mencipta. Kalau ada Tuhan berotak, Tuhan itu pasti makhluk. Nah, habis kutanya otak samamu dulu. bukan? Kutanya samamu lagi. Balik lagi kita. Yang lain tenang. Diskusi-diskusi santai aja kitanya. Tuhanmu berotak kagak? Berotak. Berarti Tuhanmu makhluk. Makhluk pencipta. Bagus. Allahu Akbar. Habis Takbir. otakmu cuma. Habis. Kamu sudah mengakui Tuhanmu berotak. Habis otaknya. Aduh. Iya. Tuhanmu kau akui berotak. Jadi Tuhanmu itu Iya. bisa kena penyakit pikun. Berotak. Ya, berarti bisa kena pikun. Tidak. Lah, dia berotak. Tidak. Dia berotak artinya dia punya potensi Iya berotak lupa. dia tapi Dia punya potensi lupa. sangat Dia Allah. punya Otaknya potensi sangat-sangat pikun. Allah. Dia punya potensi stroke, betul? Pertanyaan saya. Tuhan kok makhluk? Kan Tuhanmu makhluk tuh. Kau katakan Tuhanmu berotak. Karena Tuhanmu berotak berarti ada potensi dia lumpuh, dia pikun. Coba Tuhan kau itu kusuruh makan dedak selama sebulan. Koslet dia jadinya. Langsung dia kemudian stroke.
Kenapa? Otaknya tidak butuh nutrisi dari dedak. Jelaskan pertanyaan saya. Ya Allah ya Pertanyaan Karim. saya sudah 9 saya sebutkan sama kau, nggak pernah bisa kau jawab. Ya, itu. Jelaskan Allah yang tidak berotak bisa mencipta. Pencipta langit dan bumi. Dengar, Habis. giliran saya. Pencipta langit dan bumi itu Annallaha sami'un alim, maha mendengar, maha mengetahui. Untuk maha mengetahui tidak bisa otak. Otak itu terbatas. Otak itu punya kapasitas terbatas, itu otak. Sedangkan pencipta langit dan bumi, saya jawab. sabar dulu. Sedangkan pencipta langit dan bumi tidak ada otak, tapi maha mengetahui. Manusia untuk mengetahui secuil dari ilmu Tuhan diberi otak. Yang berotak itu makhluk. Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu maha mengetahui. Yang berotak itu ayam, kambing, sapi, monyet, gumasa. Itu yang berotak. Jangan kau sama-samakan antara Tuhan dengan makhluk. Jelaskan Allah yang tidak berotak bisa mencipta. Jelaskan, gambarkan dulu ke saya. Allah subhanahu wa ta'ala bukan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Oke, maha mengetahui. Annallaha sami'un alim. Algoritma. Nah, sekarang kan kau sudah mengatakan Tuhanmu berotak, betul? Iya. Nah, Tuhan saya pencipta otak. Terserah. Bagaimana jelaskan algoritmanya? Allah yang tidak berotak. Bagaimana mencipta? Jelaskan. Ini mau dijelaskan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, sementara itu kita tak ada pada saat proses penciptaan. Dan Allah kemudian jelas dikatakan di dalam Al-Quranul. Dengar. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditanya apa yang dikerjakan, tapi makhluklah yang ditanya apa yang kamu kerjakan. La yus'alu amma yaf'al, kata Allah. Yas'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Nah, bagaimana Anda... Sekarang saya tanya sama saudara. Rendah kali akimu cuma rendah. Sekarang ku tanya sama saudara. Yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan Artinya yang menciptakan alam semesta itu artinya bukan Yesus, bukan dalam skala prioritas penyembahan yang dilakukan oleh umat Islam, tapi pencipta, netral kita. Yang menciptakan alam semesta ini butuh otak enggak untuk mengetahui? Jawab. Iya, pasti butuh otak. Bagi kami. Bagi kami. Jadi menurut Bible, yang menciptakan semesta ini adalah makhluk pencipta. Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya itu? Ya. Ajarin saya. Di mana dalilnya? Di mana? Jawab dulu pertanyaan saya cuma. Saya minta dalil karena Anda mengatakan bahwa algoritmanya lo. Ini sekarang nggak berotak. Dengar. Ketika saya ditanya, bagaimana pencipta langit dan bumi menciptakan langit dan bumi? Jawaban saya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Pakai bahasa Arab begitu. Bukan, keterangannya. Kan Anda bertanya tuh, kan sabar dulu. Ketika dikatakan kemudian dalam Al-Qur'an, sesungguhnya bagi Allah pencipta langit dan bumi, ketika hendak menciptakan sesuatu, dia cukup berkata jadi. Hei, jadi kau, maka semuanya jadi. Itu dalam Al-Qur'an. Begitu juga di dalam kitabnya orang Yahudi. Di Yesaya 55 nomor 11, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum apa yang aku katakan itu tercipta, terjadi. Begitu juga dalam Mazmur 33 nomor 9, aku hanya memberi perintah maka semuanya ada. Jangan kau bawa Mazmur, kawan. Itu kitabnya Yahudi, bukan kitabmu. Sekarang saya tanya samamu. Iya. Ya, sekarang saya tanya samamu, kalau konsep penciptaan dalam kehidupan kami orang Yahudi dan orang Islam itu sama. Sekarang dalam Kristen, bagaimana Yesus menciptakan? Jawab. Miau. Bukan Yesus Maha Pencipta. Yesus adalah seorang pencipta.
Kalau Yesus itu Manusia Yesus bukan adalah maha seorang pencipta, bukan maha pencipta. Berarti Yesus ini ciptaan. Manusia Yesus adalah ciptaan yang bisa mencipta. Berarti Yesus ini ciptaan. Manusia Yesus adalah seorang ciptaan yang bisa mencipta. Nah, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Berarti betul Kristen menyembah ciptaan. Gak masalah, gak masalah karena dia bos kami. Bukan itu yang saya tanya. Jangan pakai cara Paulus. Yang saya tanya, berarti Kristen menyembah ciptaan. Betul, karena dia lah bos sama kami. Bos Yesus, manusia Yesus lah salah seorang bos kami di surga. Oke, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada yang masih bisa terselamatkan, yang penyakit jiwanya belum sakit seperti Kumarsa. Diam dulu. Sahabat-sahabatku dimanapun berada yang Kristen, dengarkan, ini ada seorang Kristen bernama Gumasa mengatakan bahwa Kristen itu penyembah ciptaan Tuhan. Ya, jadi hentikan gerakan-gerakan kristenisasi karena kami orang Islam khususnya yang ada di Indonesia ini tidak akan mau menyembah kepada ciptaan Tuhan. Amin. Nah, udah ya teman-teman ya. Si Gumasa saya ini. ulang ya. Pertanyaan saya ulang. Ya, sakit kali itu. Sakit kali. Udah dijemput. Dijemput sakit kali itu. Dia mencoba untuk klarifikasi pernyataannya tapi tidak dikasih kesempatan. Sakit kali hatinya. udah dikunci tadi. Udah dikunci. Saudara-saudara Kristen dimanapun berada, melalui mulut saudara Gumasa mengatakan kalian Kristen menyembah ciptaan. Dah. Belum klarifikasi dia minta tolong untuk diberi ruang, lari dia ditendang dia. udah dipanggil ambulan Bang Zuma, makanya saya tendang tadi. Allahu Akbar, Masya Allah, kasihan dia. Allahu Akbar. Naik yang lagi penting murid. kita udah nangkap ilmunya. Muridnya Silakan. naik lagi nih Bang. Allahu Ini saya yang Akbar. tadi ya. Ini pakai otak apa enggak? Selamat pagi, Bodong. Bodong, selamat pagi. Bukan bodong itu. Apa ini? Lodong bukan bodong. Lodong. Bentar lagi jadi lontong. Astagfirullah. Bodong, selamat pagi. Buat yang di bawah, Assalamualaikum salamnya warahmatullahi apabila nggak Waalaikumsalam warahmatullahi. Buat yang di bawah kalau salamnya nggak terjawab melalui tappingan, insya Allah udah terjawab ya. Cuma nggak terbaca semuanya kan, terlalu banyak. Oke, silakan Bang Lontong, selamat pagi. Kesumbat mulutnya. Ini kalian kejam kali Gumasa masih mau klarifikasi tadi itu. Kalian turunkan. Masih mau Bosan. Dengarkan congornya Bang. takutnya diseruduk sama hotel nanti. Ngapain kau bilang kita menyembah ciptaan? Tambahnya kita ini udahlah kiri kanan orang bersyahadat, kau tambah pula dengan perpara mengatakan kita menyembah ciptaan. Lama hancur sudah. Kau bilang pula Tuhan kita berotak, bisanya kena pikun nanti kalau udah tua. Orang itu Bang nggak sadar. Masya Allah. Ya, silakan. Oh, salam toleransi. Ini Bang Juma yang suka mempelintir ayat kita, tapi nggak usah lah. Itu singkirkanlah itu. Apa yang saya pelintir gini, dengar dulu. Apa yang saya pelintir apa dong? Terus Ya, jelasin dulu. nantilah. Itu ayat. Sudahlah nanti. Apa? Yang mana yang saya pelintir? Coba. Sudah Sebutkan. gini. Sebentar, nanti sebelum ke situ. Jangan-jangan nanti yang kau katakan saya pelintir, revisi berikutnya justru lagi ikuti apa yang saya katakan. Nah, bahaya itu. Sekarang Bang Pria, coba sebutkan di mana Bang Zuma memelintir ayat. Narasi gitu dong. dipertanggungjawabkan. Silakan. Iya, mana tahu nanti lagi ikuti yang saya pelintir kalau ada. Silakan. Lagi kan gitu, lata dia. Mana yang disuka seleranya rubah lagi. Kan gitu tuh. Oke, gini. Makanya sebelum ke situ. contoh. Gini katanya kan kalau laki-laki itu kalau masuk surga katanya dapat 72 bidadari. Wah, keren. Nah, terus
nanti istri kita ditaruh di mana? Itu apa di antara si istri kita itu salah satu di antara 72 bidadari itu? Iya. Pertanyaan ini harusnya kau tanyakan kepada Yesus. Bukan, Harus kau tanya sama dia. Kan saya dengar ini. Soalnya ini Bang gini. Juma. Soalnya kami kalah. Yesus di dalam Matius 19 nomor 29 menjanjikan pengikutnya 100 istri. Gimana dong? Wah. Maka ini yang suka mempelintir. Oke. Terus gini. Mulai. Bang Juma, kita kan seru-seruan Bang Juma. Kan gini. Iya, seru-seruan. Anda jangan anggap ini lelucon. Ini beneran. Yesus menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya. Matius 19 nomor 29. Jangan saudara anggap itu satu lucu-lucuan, bukan. Justru Bible yang memelintir dalilnya sendiri. Dia hilangkan kata istri di situ. Siap. Itu kan untuk pengikut Yesus Kristus. Nah, pengikutnya tuh banyak Bang Juma, tapi bukan berarti untuk Yesus sendiri, kan gitu. Nah, jawab dulu Bang Juma yang tadi Bang Juma. Anda kan permasalahkan Islam dapat 72 bidadari, ya kan? Anda persalahkan itu. Kenapa Anda tidak permasalahkan kemudian pengikut Yesus dapat 100 istri? Tapi kan itu untuk pengikutnya, bukan sama. untuk Yesus. Sama. Oke, siap. Sama. Kami dapat 72. Pengikut Yesus dapat 100. Lebih banyak dia. Oke, terus istrinya nanti taruh di mana itu Bang Juma? Nah, sama pertanyaan saya juga. Istrinya nanti pengikut Yesus itu gimana? Oh, itu 100 istri itu untuk pengikut Yesus yang ada 100 orang itu. Nah, itu Bang Juma. Maksudnya gimana nih? Kok jadinya lain? Nah, gimana Bang Juma? Kan gini. Kok bisa? Pengikut Yesus itu kan banyak, ada 100 berapa ya? Pengikut Yesus itu mendapatkan 100 istri. Oh gitu ya. Coba seperti ini dulu Bang Juma. Yakinkan dulu saya. Gimana? Apa tuh? Surga itu miliknya siapa? Itu dulu pertanyaanku. Surga itu adalah warisan untuk orang Islam. Surga itu adalah warisan untuk Islam, bukan untuk yang lain. Di dalam Al-Quran, dengar, di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun dijelaskan bahwasanya surga itu diwariskan kepada orang-orang Islam. Di mana ayatnya diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Kada aflahal mu'minun. Dikatakan kemudian bahwasanya ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi surga Firdaus itu adalah harta warisan milik kepunyaan umat Islam. Itu dalam Al-Quran. Oke, sebentar saya potong. Yang menyiapkan tempat itu siapa? Sebentar Bang Pria, mohon izin Bang Pria. Bang Zuma sudah menjawab 72 bidadari. Sekarang Bang Pria jelaskan 100 istri, bagaimana dengan nasib istri-istri yang lain. Monggo silakan. Ya, sebelum ke Bang Pria, ini si Gadi ini Kristen apa Islam ini? Halo, monitor. Dari tadi masuk keluar kayak ini. Kayak Kristen. Oh, Kristen deh ya. Bising kali dia lagi di tengah jalan apa gimana itu? Bang Gadi. Islam Bang. Kan? Oh, Bang, masa udah suwe loh. Turun aja dulu. Sekarang saya tanya kepada pria idaman, boleh saya tanya sedikit? Oke, siap. Pria idaman, kalau wanita di atas muka bumi ini, wanita disuruh memilih antara banyak suami atau banyak emas, banyak harta, banyak berlian, banyak mutiara, pakaian-pakaian dari sutra, itu wanita pilih mana? Banyak suami atau banyak emas, mutiara, berlian, dan seterusnya. Menurut pandanganmu, wanita lebih pilih banyak suami atau banyak harta? Ya jelas punya banyak harta lah daripada banyak suami. Masya Allah. Saya balik. Oke. Sekarang laki-laki. Ya. Kalau dipilih banyak harta dibandingkan dengan banyak gadis-gadis cantik, jujur. Kau pilih mana? Gadis-gadis cantik belia
daripada harta? Jujur. Itu sebagai laki-laki. Garis itu satu apa banyak? Banyak. Pilih mana? Aduh, karena kami nggak suka poligami. Munafik. Ini munafik. Munafik. Berarti kamu jangan kau ada kelainan. Jangan kau ada kelainan jiwa. Saya laki-laki nih, laki-laki. Kalau disuruh milih emas 1 ton dibandingkan dengan gadis-gadis cantik yang halal dari Allah, jelas saya lebih pilih wanita. Enggak lah, kalau satu iya, kalau banyak enggak lah, dengan harta. Bukan satu. Kita jangan munafik, Okay, siap, kita disuruh memilih antara wanita-wanita cantik-cantik, belia, kemudian ranyum-ranyum ibarat buah, disuruh milih dibandingkan emas 1 ton, kau pilih mana? Kalau aku yang waras ya wanita, Bang. Wanita. Aduh, itu kan bagian yang pecinta swag itu namanya. Oh, bukan. Ini dua pilihan. Okay, kamu pilih tidur dengan wanita ini atau kau tidur dengan emasmu yang tadi? Coba pakai otak. Oke, kalau saya lebih memilih pilih emas karena apa? Karena kalau dengar dulu, kalau kita memilih emas, otomatis wanita datang sendiri, Bang Juma. Kira-kira bukan begitu. Jelas nggak ada. Nggak gitu. Cuman dua pilihan. Ini kita berbicara mengenai indahnya Islam dan kebenaran naluri Islam itu tentang penciptaan. Sekarang ketika Anda disuruh milih emas 1 ton, tapi tidak memiliki wanita, dan memiliki banyak wanita cantik dan tidak memiliki emas, Anda pilih mana? Tidak dua-duanya. Mulai munafik lagi. Cocok Anda jadi Kristen. Saudara, cocok Anda jadi Kristen. Kenapa? Sabar saudaraku. Anda memang cocok jadi Kristen. Kenapa? Ketika Anda tidak punya emas dan tidak punya juga wanita, masih ada lubang pantat yang bisa Anda pakai. Betul? Betul? Enggak seperti itu, Bang Juma. Karena pilihan itu dua-duanya itu fakta. Itu fakta. Di agama Anda itu boleh. Sorry. Sekarang pertanyaan saya, Anda pasti, meskipun Anda tidak kemudian mau mengatakan yes, dan yes, tetapi saya yakin sekali Anda mengatakan bahwa sesungguhnya aku lebih pilih wanita daripada emas. Itu pasti. Nah, sekarang begini. Ketika di dalam Al-Quran dikatakan kemudian dalam surah Ar-Rahman, di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Ar-Rahman ayat 56, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada umat manusia yang berakal sehat. Apa kata Allah di dalamnya? Wa qalal ladina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillah ila yaumil ba'ts. Fahaza yaumul ba'ts walakinnakum kuntum la ta'lamun. Nah, ini yang diterangkan kemudian oleh Al-Qur'anul Karim, bahwa ketika Al-Qur'an menjelaskan di dalam surga itu ada bidadari, ya, Ar-Rahman atau Ar-Rum itu ya. Ar-Rahman, sorry, bukan Ar-Rum. Ar-Rahman kawan. Bukan, sorry. Saya lupa. Saya lupa. Maafkan saya. Itu kelemahan saya. Saya bukan manusia yang sempurna, kawan. Sorry ya. Jadi dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha wa ta'ala. Oh ya, fihinna qasirah tairf lam yatmithunna insu qablahum walajan. Nah, itu dia. Ingatkan saya saudara-saudara kalau saya lupa ayat. Di situ dikatakan begini, fihinna qasiratut tarf lam yatmithunna insun qablahum walajan. Di dalam surga itu bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Itu disiapkan kemudian untuk penduduk surga, bidadari ini. Lalu kemudian untuk wanitanya Allah terangkan lagi, innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus salihah jannat tajri min tahtihal anhar yuhallau fiha min asawir min zahabin wa lu'lu. Lalu dikatakan begini, lalu dikatakan walibasuhum fiha harir.
Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam jannah, ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian-pakaian mereka dari sutra. Artinya apa? Wanita ketika masuk ke dalam surga, apa yang mereka cintai, apa yang mereka sukai diberikan semuanya oleh Allah. Berupa harta, berupa emas, berupa gelang, berupa mutiara, berupa sutra dan seterusnya. Sedangkan laki-laki diberikan sesuai apa yang mereka suka. Dan di surga tak ada lagi cemburu. Istri kemudian ketika dia masuk surga tak ada cemburu. Mereka hanya berbahagia kemudian dengan apa yang mereka sukai. Al-Quran surah Al-Hajj dan juga Ar-Rahman ayat 56. Jadi tak ada masalah. Karena di surga itu tak ada rasa dengki, iri, hati, hasad, husud, cemburu dan seterusnya. Sedangkan Anda ketika disuruh memilih, anak mana yang Anda pilih, wanita ataupun naikkan edis TV dong. Nah, Naikkan edis ternyata saudara kemudian tak mampu memberikan bukti bahwa Anda itu lebih memilih wanita daripada harta. Sedangkan Yesusnya di dalam Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Oh, kalau disuruh dua-duanya serakah, ya saya tidak pilih dua-duanya. Tapi kalau disuruh memilih misalnya itu satu namanya perempuan apa harta gitu. Pasti saya. Tapi kalau dua-duanya dipilih secara serakah, saya tidak pilih dua-duanya. Itu namanya munafik. Sekarang pertanyaan saya belum dijawab ini Bang Juma. Belum dijawab. Itu surga itu miliknya siapa? Kan katanya tadi surga kan bagi umat muslim. Terus yang menyiapkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala-galanya. Sebentar saya potong. Ya. Itu ada saya pernah lihat ceramahnya Ustadz Buya Yahya, ceramah beliau seperti ini. Di luar agama muslim tidak akan mendapatkan surganya Muhammad. Sebenarnya surga ini milik Muhammad atau Allah? Nah, coba jawab. Iya. Maksudnya gini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian datang di atas muka bumi ini mengajarkan keselamatan. Jadi bagi orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad, tak akan ada lagi surga bagi mereka selain surga yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada surga itu kan karena sekarang kan bukan ditunjukkan. Tadi kan bilang Bang Juma bilang itu milik Allah. Sementara Ustadz Buya Yahya bilang itu surga itu milik Muhammad. Bukan, kawan. Yang mana, Pak? Maksudnya gini, sama seperti ketika para nabi-nabi mengatakan bahwasanya tak ada jalan selain jalan yang ditunjukkan oleh mereka. Itu sama seperti kan menunjukkan Bang Nabi Muhammad itu menunjukkan, tapi sementara salah satu Ustadz Kondang terpandang bilang surga itu miliknya Muhammad. Sementara Muhammad itu tuh menunjukkan. Iya, tidak ada lagi surga, tidak ada surga bagi mereka di luar dari Nabi Muhammad, nggak ada, tidak ada surga. Tidak ada surga kemudian bagi orang-orang yang di luar ajaran Nabi Muhammad. Dulu ada surga. Yesus mengatakan, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan rumah tempat untuk kaumnya. Tapi ketika kemudian berbicara mengenai Nabi Muhammad, tak ada lagi surga selain dari beliau. Tak ada surga lagi. Semuanya harus mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh beliau. Kalau kita di luar dari jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, kita nggak ada surga. Karena surga bisa kita dapatkan hanya karena mengikuti Nabi Muhammad. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili likum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan ikuti jalan yang lain. Barang siapa yang tidak mengikuti jalan Rasulullah, maka dia tidak akan sampai ke surga. Anda bukan pengikut Nabi Musa, Anda bukan pengikut Nabi Isa. Lalu mau kemana ikut kalian? Ikut Yesus. Yesus Matius 7 nomor 22, 23 mengusir orang-orang yang mengikutinya yang bukan dari Bani Israel, diusirnya. Nah, itu jadi jawabannya nggak dapat Bang Juma. Gimana yang jelaskan dulu? Aduh. Tadi kan manusia mendapatkan surga itu hanya bisa kalau mengikuti Nabi Muhammad.
Tidak ada lagi surga selain yang dipersiapkan untuk kaumnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Tidak ada lagi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Tak ada selain daripada ikut Nabi Muhammad. Dulu sebelum Nabi Muhammad datang, ikut kepada Nabi Isa dapat surga, ikut kepada Nabi Musa dapat surga. Tapi begitu Nabi Muhammad datang, cuman dia surga. Tak ada lagi yang lain. Tak ada lagi yang lain. Oh gitu ya. Oke, Abang Pria penabur bunga yang gantengnya kurang sekilo. Tadi pertanyaan Bang Zuma, bagaimana dengan Kristen 100 istri? Kristen nggak ada, 100 ibu, Kristen. 100 bapak di situ. Gimana cara ngelahirinnya? 100 ibu. Kristen nggak ada di situ, Bang. Kristen. Yang dijanjikan di dalam Matius 19 itu Petrus dan kawan-kawan. Itu murid-muridnya. Yang dijanjikan pengikut 100 istri pengikut Yesus. Kalau Kristen ini kan pengikut Kristus. Itu beda lagi, Bang. Yang menjanjikan kemuliaan, yang menjanjikan kuasa bagi saudara-saudara Kristen berdasarkan Bible itu sendiri, itu adalah Kristus yang keluar dari kubur. Bukan kalian aja udah beda. Bang Samudra bilang pendapat Bang Juma dengan Samudra aja udah beda. Bukan, tidak berbeda, tidak berbeda. Ya. Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya Bani Israel. Yesus menjanjikan kemuliaan di dunia kepada Kristen. Yesus yang menjanjikan 100 istri dan Yesus yang menjanjikan keselamatan di dunia, memiliki kemuliaan di dunia, dosa-dosanya semua sudah ditebuskan. Itu adalah oknum yang berbeda. Itu dua orang yang berbeda tuh. Tidak sama antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang disembah Kristen. Itu adalah dua oknum yang berbeda. Seperti itu, kawan. Ada lagi? Ada lagi? Yo, kenapa si pria mindset? Assalamualaikum Bang Da. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erik, lanjut. Ya. Oke lah, Bang Juma. Oke, kawan. Oke, salam toleransi Bang Juma, sehat selalu ya. Siap, makasih saudara juga salam, ya. Oke, salam toleransi. Selamat siang. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, jangan disimpan dalam hati. Sama saya pun juga, kalau saya banyak bercanda, maafkan saya. Oke, Indonesia merdeka. 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 Indonesia merdeka. Indonesia jayalah Indonesia kita. Tertawa dia bilang jaya Indonesia, kok dia malah tertawa kok. Apa nggak suka dibilang Indonesia jaya? Aduh, ya Allah. Gue bingung sama Oten ini ya. Yang dibicarain jangan bingung-bingung, Mas. Surga aja. Ya kita tahu surga itu kan ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah ya pasti dipersiapkan untuk hambanya. Nah sekarang Yesus, di mana dikatakan Yesus pernah menciptakan surga? Nggak kan pernah ketemu. Dia sosokan percaya diri masuk ke surga dengan cara membunuh Tuhan. Dia pernah mengatakan ya, jangankan masuk surga, masuk akal juga kagak. Ini kok Kristen kayak pede amat sih ini. Pede amat semua ya. Di Islam ya, yang namanya menyekutukan Tuhan itu dosa. Kristen bukan cuma menyekutukan Tuhan, Tuhannya aja dibunuh, coba bayangin. Masuk surga dia. Aduh ya Allah, ya Rabbi. Buat Bang Michael Hutape ya, kalau mau naik silakan ajukan permintaan. Jangan cuma saya mau naik. Iya, ini cukup 2 nih buat Oten ya, Bang. Oten, naik. Oten. Kayaknya kalau nggak Oten naik, berarti udah punah nih dibikin Bang Zuma nih ya. Kudis mau kemari. Kudis mana dia? Ya Allah. Halo. Halo Oten. Wah, di sini ada guru muslimnya. Bisa diskusi nggak Guru Nda? Naon kumaha? Bisa diskusi nggak? Apa kumaha itu apa sih?
Kumaha itu Anda ganteng dilihat dari Monas pakai pipet. Boleh tanya nggak, Bang Zuma official, boleh tanya nggak? Boleh Bang. Dari sekte mana Bang? Saya dari Kristen Protestan. Oh Protestan. Waduh ini bahaya ini tukang protes ini. Ya lanjut. Ya Bang, boleh tahu nggak sih? Boleh. Jadi kalau di dalam keislaman atau Muslim ini tuh, ya, kalau menganggap nama atau sebutan, kita bilang lah ya, nama atau sebutan ya, biar tidak bingung. Jadi ada YHWH, ada Elohim dan lain-lain. Itu tuh dianggap apa sih maksudnya oleh Islam gitu? Yang ada di Torah ya, yang ada di Torah. Silakan Bang. Tunggu. Gimana? Sorry. Gimana? Gini Bang Zuma. Jadi ya, anggap dulu aja lah Muslimnya belum ada ya. Maksudnya bukan Muslim belum ada, Quran iya, diturunkan ya. Siap. Ya, kan di Torah itu kan ada tulisan-tulisan Yehovah gitu kan ya. Iya. Terus Adonai, Elohim dan lain-lain lah. Siap. Itu tuh dianggap, kan kalau misalnya Kristen tuh menganggap itu sebagai sang sumber kami. Iya. Ya anggap aja Kristen belum ada kitabnya lah. Terus kita lihat tuh, oh itu sang sumber, kita percaya kalau itu sang sumber. Gitu. Kalau Islam gimana? Sebenarnya gini, di Islam itu kan jelas bahwasanya Tuhan itulah yang kemudian mengutus para nabi. Makanya kami beriman kepada Tuhan yang berfirman kepada Nabi Ibrahim, berfirman kepada Nabi Musa, berfirman kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa alaihissalam. Jadi ketika kemudian ada penggambaran tentang pencipta yang memiliki gelar-gelar yang ada kami kenal dengan Asmaul Husna, nama-nama yang mulia yang merupakan sifat Tuhan itu sendiri, itu juga ada di dalam kitabnya orang Yahudi, pendalaman materi dalam kitabnya orang Yahudi, seperti Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min dan seterusnya. Artinya gelar-gelar Tuhan itu memang sudah ada. Elohim, Eleon, Elohe, El-Olam, Eroi, El-Saddai, Aser, kemudian Mekadiskem, Jire, Rafa, Sabaut, Shalom, Syam. Itu gelar-gelar yang merujuk kepada sifat atau hakikat daripada Tuhan itu sendiri. Ya. Makanya di dalam Al-Quran, Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad adalah Tuhan yang sama yang datang kepada nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel, gitu Bang. Jadi kesimpulannya Bang? Jadi kesimpulannya Tuhan itu cuma satu. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel pun sama, tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7 nomor 22. Berarti itu Bang, Tuhan yang disembah Yahudi sekarang adalah Tuhannya Islam gitu. Ketika mereka menyembah Tuhan yang datang mengutus Nabi Musa alaihissalam, ya tentu sama. Enggak, bukan gini Bang. Jadi gini, kan kalau Abang kan menyembah Tuhan yang memiliki proper name sebagai Allah, betul ya? Ya. Betul. Nah, betul. Allah itu adalah satu, saya setuju. Ya. Namun kan Yahudi ini menyembah Elohim dan lain-lain yang sebenarnya proper name-nya bukan Allah. Ya, jadi gini, mereka tuh tidak memproper name-kan Tuhan itu menjadi Allah lah intinya. Gitu kan ya? Iya. Nah, pertanyaan saya tuh, Yahudi yang sekarang menyembah yang bukan proper name Allah itu, apakah itu sembahan Islam juga atau karena Islam sudah punya proper name jadi itu kayaknya beda? Gimana? Ya, sebenarnya gini. Kalau kami umat Islam tidak ada kewajiban untuk mengetahui apakah yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang kami sembah. Kami umat Islam hanya mendapatkan pengajaran bahwasanya qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami umat Islam menyembah apa yang kemudian
menyatakan diri kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan keturunannya, dan juga yang datang kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Nah, terkait mengenai sembahan yang disembah oleh orang Yahudi hari ini, kami tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah Tuhan kami yang sama. Dalam arti kata, karena mereka tidak menyebut Tuhan yang mereka sembah itu dengan sebutan Allah. Kecuali mereka menerjemahkan kemudian kitab mereka ke dalam bahasa Arab, maka Yod-He-Vav-He yang mereka sebut Elohim, mereka kemudian sepadankan dengan kata Allah. Oke, sip. Artinya dalam hal ini, mereka lah yang mengakui bahwa sembahan mereka adalah Allah, Tuhannya umat Islam. Kami nggak perlu mengakui bahwa Tuhannya yang mereka sembah adalah Tuhan kami, nggak perlu. Mereka yang mengakui bahwa yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang sama dengan Tuhannya umat Islam. Itu Bang. Terima kasih Bang Zuma untuk sama-sama saudara. Maksudnya untuk keberaniannya berkata bahwa Tuhan yang disembah saat ini oleh Muslim itu tidak sama dengan Tuhan yang disembah oleh Yahudi saat ini. Karena mereka tidak memiliki proper name ya Allah itu tersebut. Kok jadi gitu ya? Namun ada hal yang sebenarnya harus kita kritisi apa? Kritisinya gini Bang. Jadi kan di dunia ini ya ada 3, ya aku bilang agama lah ya. Rumpun agama lah. Nanti kan Bang Zuma takutnya ada Katolik, ada Protestan dan lain-lain lah. Aku sebutnya secara umum yaitu adalah Yahudi itu sendiri ya, lalu ada Kristen, lalu ada Islam. Nah, namun sebenarnya sebelum kita datang, kita tuh kan saya Kristen, abang Muslim. Sebelum kita datang kan penceritaan, penghistorian tentang Nabi yang kita yakini sama-sama itu kan sebenarnya udah duluan ada di mereka nih. Lalu mereka juga sudah menceritakan tentang Musa, Abraham, walaupun di Islam Ibrahim gitu ya. Anggap aja dulu secara gentle itu adalah sama, anggap dulu ya Bang Zuma. Nah mereka kan sudah menuliskan itu semua dan tertulis kalau mereka semua itu bertuhankan yang bukan proper name Allah, tapi punya sebutan-sebutan Adonai dan lain-lain. Jadi gini maksud aku tuh, begitu Bang Zuma memiliki nabi yang sama yaitu Musa, dan mereka pun memiliki, namun mereka adalah sebuah pencetus atau awalnya tertulis semua itu gitu. Tapi abang memiliki Tuhan yang berbeda dengan Tuhannya Yahudi. Nah yang saya mau kritisi adalah bagaimana bisa gitu. Nabinya sama gitu, tapi Tuhannya beda. Dan kita sebagai orang yang setelah mereka, yang tadi saya bilang, saya berani berkata kalau Elohim yang tidak memiliki proper name Allah itu adalah sang sumber saya. Saya meyakini. Nah kalau Bang Zuma kan tidak. Nah bagaimana itu bisa Bang? Silakan. Ya, jadi gini saudara, lucu ini ya. Ya silakan. Yang kami sembah itu Tuhannya Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Yang disembah Yahudi juga sama, Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Siapa? Ya, loh kok siapa? Ya Tuhan. Iya siapa kan? Ya Tuhan. Cuma tadi bilang beda loh. Kenapa balik lagi sama? Kenapa kapan saya mengatakan beda? Beda karena tidak berproper name Allah. Loh, kok jadi kayak gitu? Sekarang begini kawan. Jangan lari. Sabar dulu. Tapi jangan lari Bang. Tadi abang sabar dulu, jangan ajarin saya. Penyembah makhluk dari kubur kok. Nah, Bang Zuma, gini, diam. Jangan kau ajarin saya. Jangan kau ajarin saya. Sekarang yang jadi permasalahan adalah Tuhannya umat Islam Maha Suci, Maha Tinggi. Orang Yahudi menyembah hakikat Maha Suci, Maha Tinggi, Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Yesaya 5 nomor 16, pencipta langit dan bumi itu Maha Suci, Maha Tinggi. Dan yang Maha Suci, yang Maha Tinggi itu cuma satu hakikat, bukan dua, bukan tiga. Sekarang pertanyaan saya, yang Kristen sembah itu Maha Suci, Maha Tinggi kagak? Justru Kristen ini penumpang gelap. Orang Yahudi dan orang Islam itu menyembah pada Tuhan yang satu, yaitu Dia yang menciptakan alam semesta, yang Maha Suci, Maha Tinggi, bukan makhluk. Tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah menjadi kupu-kupu, tidak pernah menjadi burung merpati. Itu sembahan kami. Maha Suci, Maha Tinggi. Jangan pula kau hadir di sini seakan-akan kau itu orang Yahudi. Kau itu anjing bagi Yahudi, paham? Maaf ya, maaf. Itu fakta. Kristen itu anjing bagi Yahudi. Jangan sosokan. Orang Yahudi yang mengklaim Tuhan mereka itu adalah Allah, bukan kami yang mengklaim. Makanya kau belajar dek, kau baca
kitabnya orang Yahudi dalam bentuk bahasa Arab yang mereka sebut Elohim, yang mereka sebut Hashem, yang mereka sebut Yod-He-Vav-He, semuanya mereka ganti dengan panggilan Allah. Sedangkan kamu penumpang gelap, pengikut agama Roma Yunani, menggantikan Tuhannya orang Yahudi yang mereka sebut kemudian di dalam kitab mereka dengan sebutan Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Ar-Rahim, dan seterusnya yang mereka sebut Ehye, Jire, Mekadiskam, Nisi, Rafa, Shebaot, Shalom, Sama. Kalian rubah menjadi Theos, kalian rubah menjadi dewa. Kenapa? Karena sejatinya Kristen itu penyembah dewa, bukan penyembah Tuhannya Yahudi. Kitabnya Yahudi Anda ambil, Anda tempelkan di dalam agama Anda hanya untuk menutupi aib. Kalau Kristen itu penyembah dewa-dewa Romawi Yunani, itu fakta. Jadi jangan kau gurui saya. Kristen itu tak ada hubungannya dengan agama samawi. Kristen itu agama ardi, agama buatan tangan manusia, bukan berasal dari pewahyuan. Lukas bukan wahyu Tuhan, Markus bukan wahyu Tuhan, Roma bukan wahyu Tuhan, Galatia bukan wahyu Tuhan, Filipi bukan wahyu Tuhan. Semua hanya karangan wartawan lepas yang tidak pernah sekolah tentang pewahyuan. Paham di situ? Jadi jangan Anda mengatakan Tuhannya umat Islam beda. Tidak. Tuhan kami satu. Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Mereka menyembah dengan bahasa Ibrani, kami menyembah dengan bahasa Arab. Bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa serumpun. Sedangkan bahasa Yunani adalah bahasa penjajah terhadap tanah Palestina. Paham sampai sini? Jadi tak ada hubungannya. Jangankan Yahudi ke Musa, jangankan Kristen ke Nabi Musa, Kristen ke Yesus aja tak ada hubungannya. Kristen bagi Yesus hanya guguk asu kalau orang kita. Kau jangan sok-sokan ngajarin kita. Kristen itu penumpang gelap yang kalau datang Yahudi hanya diludahin. Hanya diludahin kalian itu. Nah, sekarang saya minta penjelasan kepada saudara. Saya minta penjelasan kepada saudara. Apakah Tuhannya Nabi Musa yang digantung di pohon yang kau sembah itu? Jawab. Oke, sekarang saya jawab dulu ya. Jadi Bang Zuma berkata kalau Lukas itu adalah suratnya wartawan, teman-teman. Oh jelas. Ya bentar dulu. Bang Zuma sebentar dulu. Itu wartawan itu. Iya sebentar Bang. Itu pun Zuma. Kita nggak tahu dia Bang dari redaksi mana, dari tim mana dia. Iya. Tenang Bang. Saya tenang. Cuma saya nggak suka kalau Anda membohongi publik. Iya. Anda mengatakan tadi berbeda apa segala. Saya nggak pernah mengatakan itu. Ya udah sabar Bang. Jadi di dalam saya sudah sabar. Tapi kalau orang bahlul nggak sabar saya. Ya silakan. Ya silakan berbohong, silakan. Teman-teman, Bang Zuma bilang kitab Lukas adalah kitab wartawan yang mungkin ya ini saya nggak mau ngejudge, tapi mungkin Bang Zuma tidak mempercayainya sebagai sesuatu kebenaran. Tapi teman-teman di Lukas, kalau kita buka di Lukas ya, ada kisah tentang Zakaria yang memiliki istri Elizabeth dan beranakan Yohanes Pembaptis. Itu ada di Lukas, namun tertoreh juga di surat Maryam, teman-teman. Dibuka Qur'annya ya. Zakaria, cerita tentang Zakaria yang ada di Lukas ada di Al-Quran, teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman berkata, Bang Zuma jangan panas. Bang Zuma jangan panas. Coba tunjukkan, sederhana kan? Ya giliran saya dulu. Ya, jadi teman-teman sangat kontradiktif begitu dia bilang dia tidak mempercayainya, tapi buka surat Maryam, ketik Zakaria surat Maryam, ceritanya persis seperti Zakaria yang ada di surat Lukas. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kata abang kan, siapa itu Yesus? Siapa itu Yesus? Ya ini pengenalannya dari awal dulu. Siapa itu Elohim menurut Kristen? Kristen memiliki keyakinan kalau Elohim itu adalah yang diyakini oleh Yahudi adalah sang sumber kita. Sama, cuman bedanya kita meyakini Elohim itu memiliki sebuah firman yang firman nuzul jadi manusia. Yahudi nggak percaya, it's okay. Tapi Kristen percaya kalau Mesias itu adalah Yesus. Itu perbedaannya. Tapi memiliki sang sumber ya sama, yaitu Elohim. Kamu sang sumbernya beda, yaitu proper name Allah. Jadi sebenarnya yang berbeda lain garis besarnya adalah kalau Yahudi itu lurus, Kristen itu sama-sama meyakini Elohim namun meyakini ada Yesus. Aku bilang belok dikit, it's okay. Tapi kamu tuh nggak ada di garisnya, brother. Kamu proper name-nya Allah yang tidak diyakini oleh kita berdua. Ya, bahas itu soal kesamaan Lukas dan surat Maryam. Silakan Bang Zuma. Oke. Saya minta kemudian bukti
Kalau Lukas itu bukan wartawan, coba tunjukkan di. Sabar dulu. Enggak, kenapa sama? Silakan. Coba tunjukkan yang sama. Oke, silakan. Mana yang sama? Lah, bukan surat Lukas, cerita tentang Zakaria dan Yohanes Pembaptis. Ya, di mana? Di mana? Tulis Zakaria memiliki anak Yahya. Mereka mandul. Lalu diberikan anak. Sama kan? Oke. Sekarang begini. Namanya beda. Yang ini Yohanes Pembaptis, abang Yahya. Sekarang begini. Lukas ini menerima pewahyuan atau bukan? Sekarang kenapa kamu contek, brother? Loh, siapa yang contek? Wahyu kan? Iya, saya tanya dulu. Ya, sekarang Lukas, wahyu kamu kenapa kamu bilang Lukas itu salah? Lukas ini menerima Lukas wahyu. Itu salah, namun diwahyukan oleh Tuhanmu. Dengar. Paham nggak, Bang? Dengar dulu. Lukas ini menerima wahyu atau bukan? Bang, mau wahyu atau apapun, dengerin ya, mau wahyu atau tulisan atau apapun, kenapa ada di wahyu Allahmu? Sekarang tunjukkan di Al-Quran yang seperti Lukas, silakan. Bukan seperti Lukas, isinya sama. Ya, coba kau tunjukkan. Wah, teman-teman. Oke. Wah, teman-teman. Yes, Bang Tri. Sekarang menunjukkan data sama dengan bohong. Sekarang saya katakan kepada saudara. Yang Anda baca di dalam kitab Lukas itu dalam bahasa apa? Indonesia? Ibrani? Saya atau bukan Yunani? Bahasa Bang, isi. Saya tanya dulu, yang ada di dalam kitab Lukasmu itu Indonesia, Ibrani, Yunani atau apa? Apa hubungannya bahasa sama isi? Saya tanya dulu, karena Lukas itu. Kamu jangan lari, kita isi dulu. Dengarkan saya. Kitab Lukas. Jangan lari. Kamu bisa dengarkan saya dan kamu bisa menjawab pertanyaan saya kan? Isi bukan bahasa. Masalahnya kitab itu baru dibentuk. Dengarkan. Bahasa. Kitabmu itu baru dibikin tadi pagi soalnya. Kitabmu itu baru dibikin tadi pagi. Kitabmu itu baru dibikin tadi pagi. Setelah Indonesia merdeka, baru kitabmu itu ada. Dalam bahasa Indonesia. Kamu menggunakan kitab bahasa Indonesia. Sedangkan Al-Quran saya sudah ada 1400 tahun silam. Lebih duluan Al-Quran saya, Christian, lebih duluan kitab saya 1400 tahun silam daripada lembaga Bible Indonesia. Paham sampai sini? Udah ngerti maksudnya? Sudah ngerti? Maksudnya udah ngerti? Udah ngerti maksudnya? Oke, bukan lebih dulu. Saya ulang lagi. Al-Quran saya 1400 tahun silam sudah ada. Abad 7. Kitabmu abad 7. Lalu? Kitab Lukas nanti Indonesia merdeka baru ada. Di Indonesia gitu kan? Ya di Indonesia. Nah sekarang makanya kutanya, kitabmu itu menggunakan bahasa apa? Aduh, kamu mau bodoh-bodohin. Ya saya tanya, kitabmu itu menggunakan bahasa apa? Orang Indonesia, Bang Zuma. Kitabmu itu menggunakan bahasa apa? Ya, kitab Lukas kapan? Jujur. Kitabmu itu menggunakan bahasa Lukas apa? Kapan? Jujur, jangan mulai sakit. Kenapa lari ke bahasa? Kitab Lukas itu menggunakan bahasa Indonesia. Kitab Lukas sudah dikanon di abad ketiga dan keempat. Kamu kenapa ke bahasa? Lah, karena kitabmu itu bukan yang dikanon di abad ke bahasa, Bang Zuma? Karena kitabmu itu mencuri dari Al-Quran, Bahlul. Karena kitabmu itu kitab pencuri. Teman-teman Zuma. Kitabmu itu kitab pencuri, kitabmu itu. Teman-teman Zuma lah. Izin Bang Juma. Kristo, kau tunjukkan original teksmu. Kita tunjukkan original. Woi, teman-teman dia lari, teman-teman. Udah kau turun. Tunjukkan original teksmu. Tunjukkan original surat Maryam. Kau turun. Kalau kau tidak bisa diskusi, kamu turun. Enggak Bang Zuma, saya nanya sama kamu dulu. Wait, jangan turunkan saya. Kitabmu itu nanti ada di Indonesia ini menggunakan bahasa Indonesia setelah Indonesia merdeka. Betul. Sekarang yang bahasa Yunani ada nggak seperti yang kau ceritakan itu? Nah, oke, ada. Mana? Coba tunjukkan sekarang. Oke, teks aslinya bahasa Yunani dan Ibrani. Sekarang saya tanya, Zakaria itu teks aslinya apa? Jangan kayak gitu. Silakan kau tunjukkan original teks kitabmu. Silakan. Jangan kau katakan ada. Kau tunjukkan dulu aslinya mana. Gurunda, biar Kristo dibesarkan, dia mau buka silakan. Yunani. Silakan.
Aku gedein ya. Kemudian sebentar ya, saya akan berhentikan mobil saya dan saya buka laptop sebentar ya. Oke, siap. Itu ya teman-teman. Teman-teman jangan sampai cuma ini lari teman-teman. Santai. Silakan. Kita tunggu teman-teman bahasa Indonesia yang dialihbahasakan ke bahasa Yunani. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan. Nah, inilah kalau penipu ya. Penipu mencoba untuk membodohi dan seterusnya. Padahal konsep yang terjadi adalah Islam itu independen. Islam Tuhannya Allah. Orang Yahudi menyembah Elohim. Orang Kristen nebeng situ. Orang Kristen tak ada hubungannya dengan Yahudi. Orang Kristen itu hanya mengambil dari kitabnya Yahudi. Kenapa orang Kristen mengambil kitabnya Yahudi? Supaya agamanya tidak ketahuan kalau itu agama dari nenek moyang Romawi, penyembahan terhadap dewa-dewa. Kristen itu kemudian menggunakan perjanjian lama yang adalah perjanjian baru untuk menutupi kebohongannya. Karena agama Kristen yang pertama itu bernama agama Katolik. Agama Katolik sebelumnya itu agama penyembahan kepada dewa matahari. Supaya agama nenek moyang mereka itu kemudian tidak muncul kedoknya, tidak muncul biang keroknya maksudnya. Mereka mengambil terjemahan Septuaginta untuk menutup-nutupi acara nenek moyang mereka. Jadi sebenarnya yang mereka katakan Elohim itu hanya hiasan mulut. Yang mereka sembah itu dewa. Dewa matahari yang disembah oleh orang Kristen itu. Mari kita tunggu pembuktiannya. Saya lagi buka data, jangan framing sebentar ya. Oh, itu bukan framing, itu fakta real. Itu real. Itu fakta. Sampai hari ini sudah 2000 kalian dikencingin sama Yahudi. Karena Yahudi menganggap kalian itu Abu Dasara. Kalian itu penyesat. Bayangkan aja nih pengataan di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan kemudian orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan Paulus adalah tokoh dari Karisteng. Nah, tengok tuh. Bagaimana mungkin kau mau meloloskan dirimu? Sembahanmu orang yang keluar dari kubur, apalagi sembahanmu roh bertanduk 7 bermata 7, sembahanmu berupa burung merpati. Mana ada sembahan Yahudi kayak begitu? Gak ada itu. Yang saya katakan kepada saudara, orang Yahudi, Bani Israel, pemegang kitab Tanakh hari ini yang mengakui bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang sama disembah dengan umat Islam. Ada enggak teman-teman yang bisa menunjukkan video orang Yahudi ketika ditanya, apakah yang kamu sembah itu sama dengan sembahan umat Islam? Sama. Terus ditanya, apakah yang kamu sembah itu sama dengan Tuhannya Kristen? Tidak. Tuhannya Kristen itu pagan, kata Yahudi. Ada videonya banyak tuh. Nah, silakan. Mana kita lihat. Apalagi lambang salib itu adalah lambang kutukan ya Bang ya. Ini. Ya. Bagi mereka menurut Yahudi. Apa ini yang kau tunjukkan ini? Mohon izin Gurunda, ini bahasa Ibrani apa bahasa Indonesia ya? Yunani apa? Yunani. Coba Yunaninya. Yunaninya coba. Coba. Kita lihat. Tenang dong, kalian jangan kepanasan, nanti kalau Yunani Ibrani nanti tinggal saya klik sebentar ya. Artinya dari Indonesia di Yunani kan gitu? No. Stop, jangan ribut. Lihat ya. Allahu Akbar. Teman-teman, perhatikan ya. Silakan. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, ya. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Oke, teman-teman, ini udah ada datanya di Lukas 1 ayat 13 sampai 17 ini bercerita original tentang original teksnya mana? Sebentar dulu Bang. Original teksnya mana? Nanti saya lari ke sini sebentar. Ya, manuskrip tertuanya ya. Ya diam dulu dong. Kamu ribut banget sih. Kamu kenapa Pak? Kamu takut? Enggak takut. Ya cuman udah, enggak mau dibohongi aja sama penipu. Ayat 13. Diam dulu dong. Ya, silakan. Oke, sekarang saya buka di surat Maryam, boleh? Silakan. Oke. Tunggu dulu, sebelum ke situ tunjukkan dulu manuskrip tertuanya dulu. Yunaninya mana? Yunaninya mana? Mana Yunaninya? Manuskrip tertuanya mana coba? Tunjukkan ke saya. Belum, mulai dia pakai jurus Paulus kan? Ayo, tunjukkan ke saya dong. Ayo.
Ayo. Hai. Aku nggak nanya yang itu, Yunaninya mana, Chris? Bikin malu aja kau Brother, saya mau nunjukin dulu kesamaan antara perjanjian. Jangan. Kalau kau tidak menunjukkan kemudian manuskrip tertua, berarti kau yang niru. Karena Al-Quran saya lebih dulu daripada Lukas terjemahan. Ayo. Berarti kau niru Al-Quran saya. Al-Quran saya sudah 1400 tahun, terjemahan baru tadi pagi. Ayo. Apa itu? Ya itu bukan manuskrip, Cak Wangkung. Mate bale. Allahu Akbar. Nah, kenapa? Sekarang saya tanya, kamu sekarang mau bahas manuskrip? Iya dong, untuk membuktikan bahwa. Wah, oke. Sekarang cuma saya minta kejantanan kamu dulu. Kejantanan, homreng kau ya, minta isi jantan. Bible sekarang, bentar dulu, Bible yang saat ini sudah diyakini oleh ribuan tahun. Jangan kayak gitu, bentar dulu, teman-teman, gitu saya udah tunjukin datanya. Tidak bisa, justru yang kau tunjukkan adalah kamu lari Lukas 1. Sekarang jadi manuskrip. Bukti yang kamu tunjukkan adalah saya boleh mengatakan Lukas 1 nomor 3. Dengar. Saya bisa mengatakan Lukas 1:13. Saya bisa mengatakan Lukas 1 nomor 13 terbukti mencuri dari Al-Quran. Saya bisa mengatakan terbukti bahwa Lukas 1 nomor 13 mencuri dari Al-Quran. Sebagaimana kitab-kitab Kristen selalu mencuri dari kitabnya Yahudi, hari ini melalui saudara Christopher, artinya dia Christopher membuktikan kalau Lukas 1 nomor 13 mencuri dari Al-Quran. Kasihan deh lo. Ternyata lu yang mencuri dari Al-Quran. Ternyata lu yang mencuri dari Al-Quran. Tidak ada manuskrip tertua. Dengan demikian bisa kita artikan teman-teman yang di bawah, Kristo ini menjiplak dari Al-Quran. Karena apa? Original teksnya nggak ditulis. Tidak ada. Tidak ada manuskripnya. Kamu mau bicara original teks mau? Tidak ada manuskrip tertua yang menjelaskan itu tidak ada. Aduh. Manuskrip. Ya kocak karena lu yang nyolong. Mana original manuskrip tertua? Isi Lukas di kanon abad keberapa? Jawab, Lukas di kanon di abad keberapa? Jawab. Saya tanya mana manuskripmu, buktikan ke kita. Jangan kanon-kanonan, yang saya tanya mana, buktikan dulu. Kalau pengkanonan itu di abad ke-5 atau abad ke-4, itu bukan yang jadi permasalahan. Yang jadi permasalahan ini dari mana lembaga Bible Indonesia mengambil kata-kata yang muncul di dalam Lukas 1 nomor 13. Satu-satunya adalah Al-Quran. Ternyata dari Al-Quran diambilnya. Dari Al-Quran. Dari Al-Quran kalian mengambil Lukas 1 nomor 13. Yoga. Lukas di kanon di abad ke-3. Oke. Ini siapa yang mute saya? Siapa? Gini Christopher, izin Bang Samudra, izin Bang Zuma, Siapa yang mute saya? Siapa yang mute saya? Sama siapa? Bro, sabar Christopher. Nah ini saya mau nanya dulu yang. Aku mau cari data ini. Datang Yoga Bang. Mana? Coba mana? Tunjukkan kepada kami di sini. Ayo. Maling. Semua di bawah tulis maling. Ternyata Lukas 1 nomor 13 ambilnya dari Al-Quran. Ayo. Ternyata Lukas 1 nomor 13 ambil dari Al-Quran. Bang Zuma, Iya. Terjemahan kitabmu itu baru dibuat tahun berapa? Ayo, 1954. Kemudian terjemahan yang ada, terjemahan baru sebelum TB2 itu ada 1974. Al-Quran saya 1400 tahun silam. Ayo, terjemahan yang kau tunjukkan itu ditulis tahun 1974. Hei saudara, yang kau tunjukkan tadi itu, kau jujur sama saya, itu diterjemahkan tahun berapa? Tahun berapa ayo?
Kalau 1000 Indonesianya, brother, dengerin ya. 1900 Hey, 1900 berapa? Stop. Jangan ngebohongin Islam. Dengerin. Ya, enggak. Jujur aja. Diam. Terjemahan baru sebelum TB2 itu ditulis tahun berapa? 1907. Apanya terjemahannya kan? 74. Manras anak muda ya. Pancuri kitab. Pencuri Al-Quran, parakang, padale. Saya tanya sama kamu ya, Lukas di kanon kapan, brother? Kok Lukas di kanon? Lukas di kanon kok jadi yang menjadi permasalahan itu adalah isi dari Lukas 1 nomor 13 14 bukan? Ternyata itu terjemahan tahun 1974. Malu aku, Malu kalau aku. kau punya manuskripnya, tunjukkan manuskripnya yang benar dari Lukas 1:13 besarkan itu. saya banci-banci, besarkan saya banci-banci. udah nggak sehat dia, udah emosi dia. Terbukti kitabnya Lukas 1 nomor 3 itu curi dari Al-Quran. Aduh, parah. 74 alamak, Bang Samudra, ngapain ditunjukkan itu? Kasihan kali dia. Mama itu diterjemahkan kalau aslinya 1974 kitabmu itu dituliskan sama mirip-mirip dengan Al-Quran. Al-Quran saya pada abad ke-7 hancur mina. Zuma, kamu bisa diskusi nggak? Ya bisa lah, kan saya minta. Mana ya udah besarin tertua? saya. Nah, coba kau tunjukkan. Besarin. Oke, sip. Kamu kan dari tadi sibuk dengan terjemahan Indonesia, betul? Ya, sekarang kau tunjukkan manuskrip yang tertua. Bentar dulu, kamu jangan kayak bencong, bentar dulu. Iya, nanti saya gesebak. Enggak, kamu malu-malu, Sekarang kamu tadi tuh sibuk. Buka maskermu dulu. Aku udah buka masker. Wih, gila kali ini. Kamu mirip siapa namanya? Oh, Lania, betul. Enggak, kamu bisa nggak diam dulu? Di sini ada yoga, teman-teman. Enggak, kamu bisa diam dulu nggak? Saya tinggal menunggu. Iya, Dinda, nanti ya udah 1974 saya kuliahin dulu ini pemakan babi nih. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di sini kitab Lukas itu ada di abad ke-1 dan ke-2 Masehi. Saya tahu, saya jangan kau ajarin saya. Sampai surat-surat Paulus pun tahunnya ku tahu. Yang saya tanya isi Lukas 1:13 itu tadi, manuskrip tertuanya itu mana? Mana? Yang saya tahu, yang kau tunjukkan barusan itu anak muda. Berarti kamu lagi lari ke manuskrip, betul nggak? Loh, ini siapa mencontek siapa kan? Iya, sekarang saya tanya dulu. Bentar dulu dong. Saya tanya samamu. Bentar dulu dong. Kamu soalnya lari terus. Dituliskan tahun 1974. Al-Quran saya tahun berapa? Al-Quran saya tahun berapa? 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Kalah di muslim menurut saya. Sudah ada data, brother. Abad kedua. Abad kedua, coba tunjukkan. Coba kau tunjukkan. Oke, coba. Siap. Silakan. Oke. Teman-teman, jadi besarin dia. Muslim, kalian jangan dibego-begoin ya. 1907. Ya, besarin. Coba kita mau lihat. Besarin, Bang. Besarin beliau. Suruh buka kamera. Mana coba kasih lihat ke saya. Oh, lari. Kabur lagi dia kabur. Hati-hati kalian mengatakan Al-Quran menjiplak. Kenapa? Karena dasar kalian itu cuma menunjukkan data-data setelah Indonesia merdeka. Pening aku, Pak. Pusing aku, kawan. Pusing. Kupikir tadinya daging, ternyata kulit tahu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Gimana dong? So cantik, aku parkir dulu ya. Aku buka laptop. Waduh, ahli data ini. Begitu ditunjukkan 1974. Manras yang kau tanya. Malu-maluin aja. Lagian kalau misalnya nih teman-teman, misalnya nih dikatakan kemudian, wah ada manuskripnya, kapan itu? Abad keempat, diperlihatkan ada kan, benar-benar ada. Tapi dia punya tanggung jawab menunjukkan kapan Nabi Muhammad membaca kitab Lukas. Bang Zuma, kayaknya kamu ini udah goyang nih Bang Zuma.
Banyak kali yang report. Oh, iya. Saya sebenarnya sedikit lagi, Dinda, sedikit lagi. Saya ada tamu di sini, ada Yoga dan teman-temannya, soalnya mau jumpa beliau. Nggak enak dari pagi, dari kemarin dia. Abah di mana? Aku udah di Indonesia. Pengen jumpa sama Abah. Ya itulah anak rohani saya kan. Jumpa sama Abahnya. Saya kira begitu, teman-teman. Jadi lucu ya, ketika kemudian ini loh manuskripnya abad keempat lebih dulu. Nah sekarang tugasku adalah di mana Nabi Muhammad pernah membaca kitab Lukas itu. Berat sendal jepit ku buat kan. Masih mau aku datang besok. Allahu Akbar. Malunya itu diginjal. Oke teman-teman, silakan diambil alih sejenak. Saya juga mau ibadah dulu sambil silaturahmi menjalin ukhuwah dengan saudara-saudara kita yang ada di sini. Silakan dilanjut. Saya tetap monitor. Bang Erik kan ada tuh, dan teman-teman Bang Ali Aceh, ada Dato, ada Neji juga. Ya, silakan. Ya, saya monitor sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu gak tuh? Mau melawan Al-Quran tapi ternyata kitabnya 1974. Malu gak? Muka taruh mana? Allahu Akbar. Itulah orang Jepang mengatakan masih mau datang besok. Nggak bisa nih datang. Mampus. Ayo semangat.